Selamat pagi, ketemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Asik. Seru ya, pagi hari ini masih ada ustazah kita, ada Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum Waalaikumsalam, diruping Iya nih, cantik amat. pasti ngejereng sendiri ya. Baby blue sama pink, tapi bukan baby pink ya. Ini ada Mbak Rosina Ferauli. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi Mbak Maudi dan sahabat perempuan. Ya, sahabat perempuan, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ini mengenai kisah-kisah inspiratif. Nggak tahu nih ya, mudah-mudahan pagi hari ini kita akan menerima curahan hati dari sahabat perempuan mengenai masa kehamilan dan saat melahirkan. Nah, gimana nih ceritanya? Nanti. Masih pada mau curhat. Tetap bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan. Oke, ayo sahabat perempuan ngobrol sama kita soal masa-masa kehamilan dan saat melahirkan. Ini saya mau nanya sama ibu hamil dulu nih. Ini ibu hamil nggak kelihatan ibu hamilnya ya, sampai lupa kalau ternyata dia lagi hamil. Baik-baik saja, ada pengalaman-pengalaman apakah Kehamilan selama pertama hamil? berbeda dengan kehamilan kedua. Kehamilan pertama saya termasuk orang yang logis dan tidak percaya adanya ngidam-ngidaman. Karena bagi saya ngidam itu wanita manja saja. Begitu pula kata suami. Di kehamilan kedua ternyata saya ngalamin pertama kali seumur hidup nangis gara-gara makanan. Ternyata ngidam ada ya. Pengen apa sih? Waktu itu pengen bebek betutu dan hanya pengen bebek betutu yang Di restoran saja. itu gitu. Itu aja, nggak boleh yang lain. Terus nggak dapet? Nggak? Pesennya siang, baru datang malam, dan sampai itu pun bertahan gak makan sambil bercucuran air mata. Pokoknya mau. Aneh ya? Pengalaman Bisa gitu ya, beda Mbak? Itu tuh ngidam-ngidam ya. Jadi nggak percaya ngidam, mulai percaya kan ada Iya, ngidam. mulai percaya gitu. Mbak Vera? Kalau saya psikolog loh Mbak Maudi ya. Dan sahabat perempuan, saya ngalamin baby blues di kelahiran anak yang pertama. Oh ya? Baby bluesnya lumayan lama, hampir 2 bulan. Oh ya? Moodnya swing gitu ya, sampai dibahas di majalah. Sebagai psikolog, Sebuah majalah. sebagai psikolognya nggak bisa memberikan mengatasi Karena ini. pada saat kita lagi ada di dalam posisi baby blues, kitanya sendiri yang stresnya, kemudian merasa bersalah, sedih berkepanjangannya. Untung saya udah kasih tahu ke suami sebelumnya bahwa nanti ada momen kayaknya akan dialami oleh sebanyak 70-80% perempuan ngalamin, mungkin saya akan ngalamin. Kalau udah sedih, berkepanjangan, perasaan bersalahnya nggak keru-keruan, marah, tiba-tiba nggak pengen merhatiin anaknya, jangan-jangan tuh baby blues. Benar. Untung suami ngingetin mah, jangan-jangan Gitu ya? baby blues. Untung sudah dikondisikan ya, Sudah lingkungan dikondisikan. sekitar suami Untung dan saja. keluarga udah Untung tahu saja. gitu ya. Tuh, alhamdulillah saya waktu hamil dan melahirkan Aman. semua happy-happy Oh, aja. Masya Allah. Mbak, bikin aja yang kedua, nanti coba kita cek. Mungkin yang kedua baru gitu ya, kalau yang pertama aman. Coba kita dengarkan juga dari teman-teman atau sahabat-sahabat perempuan lain yang mengenai kehamilan sama melahirkan. Seperti apa sih? Coba kita dengarkan sama-sama ya. Merupakan karunia terbesar bagi seorang wanita untuk dapat mengandung dan melahirkan seorang bayi dari rahimnya sendiri. Euforia kebahagiaan seakan tak henti bergaung menyambut kehadiran sang buah hati ke dunia. Namun siapa sangka, di balik sukacita itu tidak sedikit sahabat perempuan yang justru merasa terjebak dalam dilema pra dan pasca melahirkan. Tidak hanya harus memperhatikan kondisi fisik si jabang bayi agar selalu sehat selama dalam kandungan, perihal psikis sang bunda pun menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Tak jarang terjadi banyak kasus yang ditemui sahabat perempuan yang mengalami depresi pra dan pasca masa mengandung. Kasusnya pun bermacam-macam. Ada yang merasa selalu cantik dan menarik sehingga tenang saat masa kehamilan, namun ada pula yang merasa selalu dirundung emosi dan kesedihan seakan tak berujung sehingga tak jarang mengundang tangis air mata selama ia hamil. Pasang surut emosi itulah yang sadar atau tidak justru terjadi pada sahabat perempuan. Apakah hal itu termasuk sindrom baby blues? Atau ada gejala lain di balik kasus tersebut? Lantas bagaimana dengan kasus sahabat perempuan yang satu ini? Kita dengarkan yuk, seperti apa sih kisahnya? Iya, kita dengarkan dulu yuk kisahnya seperti apa sih dari sahabat perempuan pagi hari ini. Ada Ibu Rina di sini. Yuk kita sambut bersama-sama, Bu Rina bergabung yuk.
Manakah Ibu Rinanya? Ibu Rina. Oke. Silakan ketemu dengan Mbak Oki dan juga Mbak Vera. Apa kabar? Ibu-ibu zaman sekarang kece-kece ya Mbak Oh, Modi ya? selalu. Apa kabar Mbak Rina? Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih sudah datang. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi, ini kapan melahirkan ya? Kok kayak gak kelihatan sisa-sisanya? 10 bulan lalu. 10 bulan yang lalu, alhamdulillah. Apa yang mau di-sharing ceritanya masa kehamilannya? Pas hamil ya. Jadi selama saya hamil itu nggak happy kali ya. Nggak happy? Sakit selama 9 bulan itu selalu sakit. Ada aja sakitnya. Sakit apa? Maksudnya kayak Morning sickness ya, ini morning all day maksudnya. sickness gitu ya? All day sickness. All day sickness. Saya morning sickness malah enggak, malah setelah saya bangun bener-bener bangun sampai malam itu mual terus. Itu sampai bulan ketiga hampir keempat. Kemudian Mual tuh gimana Mbak? Jadi makan mual, apa mual gitu atau gimana Mbak? tapi herannya saya masih bisa makan. Kalau makan sih tetap kayak kuda ya, cuma mual gitu, nggak sampai vomit Muntah. gitu enggak, tapi mual yang ya terus-terusan lah. Terus setelah mualnya reda, gantian, ini bokong saya tuh sakit, nggak bisa duduk, berdiri sakit apa pegel atau sarafnya Sakit. sakit beneran sakit, jadi gitu. duduk begini tuh nggak bisa, harus begini, kita harus gitu? nonggeng, nggak bisa sama Apa sekali. karena terlalu berat kah? Atau apa? hemoroid? Ada Ada apa-apa? hemoroidnya nggak kebetulan? Enggak. Oh enggak ya. Iya nggak tahu, pokoknya tulang ekor tuh sakit sekali, Mm-mm. sampai diurut berkali-kali Tetap masih tetap sakit. Itu yang keduanya nih, setelah mual Iya. terus sakit nggak bisa duduk. Itu bulan keempat, bulan kelima, kemudian masuk bulan keenam saya nggak bisa tidur karena punggung yang sakit. Ada lagi. Iya, Dan itu punggung emang nggak sakit. bisa disembuhkan ya, nanti dia berlalu aja begitu terus Iya. ganti lagi gitu Karena ya. saya udah karena kata orang kan kalau punggung tuh nggak boleh dipijit ya, jadi ya udah didiemin aja, paling suami saya digini-giniin aja kalau malam dirap gitu ya pakai minyak angin atau apa. Tetap aja. Tetap. Dan dengan segala kehamilan yang berbagai ragam itu membuat gimana perasaan pada saat janin di perut waktu itu? Stres ya, karena saya capek ngerasain sakit. Saya kesel gitu. Saya mau begini begitu susah. Tunggu, ini kehamilannya diinginkan atau tidak diinginkan sih? Maaf ya, maksudnya Diinginkan, tapi diinginkan. Maksudnya saya- udah gitu ya. menikah, sudah Iya. semua settle down Iya. kan? Saya pernah keguguran setahun sebelumnya. Saya rasa pada saat itu memang kami berdua belum siap. Kemudian di kehamilan yang ini mungkin karena saya takut untuk mengharap ya, karena udah pernah keguguran. Ya saya sebetulnya jalaninnya lebih santai. Tapi Ternyata malah malah gitu. Terus rasanya apa kepada ada koneksi sama bayi dan gimana kan kalau tadi itu seperti yang di Viti tadi kan, masa kehamilan saat-saat yang begitu membahagiakan. Ada euforianya segala. Ini enggak. enggak. Bicara apa sama anak di perut? Nah itu dia kalau Keselnya, orang marahnya. saya nggak berani marahin anak saya gitu yang ada di perut. Tapi Saya bisa takut kontrol nanti, ya. Nanti dimarahin sama Allah, nanti diambil lagi. Saya itu ketakutan sekali. Jadi saya nggak marahin anak pastinya. Saya kalau dibilang senangnya mungkin kayak dipaksain gitu ya. Iya, dia seneng deh gitu ya. Iya, dia seneng Iya, deh dia udah seneng mau deh punya punya anak anak. deh, gitu ya. Tapi pada saat saya ngerasain tendangan anak saya di dalam perut, saya nggak 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 berasa apa-apa. happy. Oh, Malah kalau misalnya tendangnya terus-terusan saya kesel. sebel. Udah dong nendangnya, udah, saya paling bilang gitu. Hmm. Terus teman-teman saya bilang aja ngobrol bayinya supaya mungkin lebih tenang. Tapi ngobrol apa, orang anaknya juga masih di dalam bikin perut. unhappy apa ya? Karena sebentar yang bikin unhappy apa ya? Ketika Anda ngeh bahwa dia ada, Anda unhappy loh, perasaannya Iya. nggak bahagia loh. Yang bikin unhappy apanya ya dari itu? Nggak Ya? tahu. Karena sakitnya. Karena itu. saya Nggak ditendang, nyaman saya ya? nggak nyaman. Anda nggak nyaman. Oke. Tapi saya tahu saya mau punya anak, saya senang, tapi nggak Iya. nendang. Karena ada khawatir kehilangan kembali nggak? Jadi karena ada riwayat sih, ada riwayat kehilangan yang pertama, right? Iya, tapi nggak. Pada saat itu sih udah nggak ketakutan lagi. Pada saat saya ngerasa ada kick di dalam perut, Iya. udah nggak ketakutan. Cuma bete, saya nggak suka ada tendangan di dalam perut saya. Nggak suka, nggak suka, nyaman, nggak nyaman. kesel gitu ya. Dan sakit. terus itu ketika hamil begitu ngobrol ke suami gitu, curhat atau gimana melampiaskan kekesalannya dan kesebelannya ini gimana waktu saya hamil? bilang,
ini anaknya yang nendang-nendang terus, ya paling nanti suami saya usap-usap perut saya terus agak calm down gitu. Saya nggak tahu mungkin anak saya pada saat itu saya mikir nih anak saya nggak suka kali sama saya karena nendang-nendang Karena terus. merasa ditendang-tendang, justru Gitu. dipikir nggak suka. Iya. Nah, itu adalah reaksi Padahal- alami terhadap bayi gitu ya. Padahal Dari sudah tahu awal. informasi mengenai bahwa setiap bayi pasti akan tendang-tendang Iya. dalam usia 6-7 bulan itu Iya, kan? tapi saya nggak suka. Saya nggak suka that feeling. Dan ketika ini kehamilan sampai 9 bulan tuh feeling itu tetap ada atau ada pada momennya dia akhirnya turun gitu Iya, gimana? ada memang pada momennya dimana saya sayang, aduh pengen cepet-cepet keluar, tapi lebih banyaknya dimana saya nggak happy. Apalagi 8-9 bulan itu yang udah berat, saya mau nyetir aja udah, yang tadinya 7 bulan setiap saya nyetir itu anaknya diam, nggak nendang, mungkin dia suka sama naik mobil ya jalan-jalan. Tapi 8-9 bulan udah nggak bisa, dan itu udah yang aduh kesel. Oke, momen terberat paling sebelnya, paling sampai Pada apa saat gitu? kapan? Selain ditendang tentunya, Momen terberat malah sama hubungan saya dengan, suami. bukan kalau suami selalu Aman ya? aman Support ya, ya. tapi sama teman, dimana kita kan nggak cuma pengen sama suami aja ya, atau sama keluarga saya udah pasti nggak bisa ngomong, nanti saya dipikir saya nggak embrace apa saya Nggak nggak bersyukur, dikasih gift sama dikasih Tuhan, karunia. nanti dipikirnya begitu. Tapi saya cerita sama teman-teman saya, ngeluh gitu kalau saya sakit ini itu, mereka nanya, kok kamu nggak suka banget, nggak seneng banget sih hamil? Terus akhirnya ya udah aja diem. Gagal cerita, gagal cerita. Momen yang akhirnya kesel sendiri sampai apa yang membuat sedih banget, nggak bisa sharing ke orang, apa mesti ditanggung sendiri gitu Ya gitu itu waktu itu saya pernah ada kerjaan di Balikpapan 4-5 hari gitu, jadi saya harus stay di sana, nggak ada suami. Itu yang paling sedih, nggak ada suami, saya tidur sendirian di hotel dan kesakitan, nggak bisa tidur, Rasanya sendiri sementara sekali. besoknya kerja segala macam, itu sedih. Rasanya Gitu ya. sendirian gitu ya. Kemudian akhirnya melahirkan. Alhamdulillah lancar melahirkan. Enggak. Enggak juga. Gimana? Pecah aja. ketuban jam 6 pagi. Udah pecah ketuban dulu ya? Iya, tapi saya masih hore-hore karena belum ada sakit. Kemudian jam 9 pagi ke rumah sakit, jam setengah 1 dicek dokter, masih pembukaan 3 ya. Oh, nanti bakalan cepet nih segala macam. Dicek lagi jam 5, masih di 3, akhirnya diinduksi. Udah diinduksi, saya pakai epidural memang. Udah segala macam berarti Iya, ya? karena kemudian sampai epidural tuh kan nggak boleh sampai selesai ya. Jadi jam 11-an itu udah habis, dan itu saya udah kesakitan karena Dan induksinya masih belum udah melahirkan. Dan melahirkan. Ya udah, kalau gitu kita tunggu dulu sampai akhirnya melahirkan. Setelah berikut ini kami akan segera kembali bersama Ibu Rina. Ya, sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Kita ngobrol ya sama Mbak Rina di sini. Cerita mengenai masa-masa kehamilan yang nggak selalu sama dialami oleh seorang ibu ya, punya pengalaman masing-masing. Yang kebetulan yang Bu Rina ini ceritanya unik nih gitu ya, baby blues dari sejak hamil ya berarti ya. Terus pada saat akhirnya dengan segala perjuangan tuh, udah epidural, udah diinduksi segala macam, akhirnya melahirkan normal, vakum. Kemudian diinduksi kembali selama 4 jam karena Kenapa? saya kehilangan darah banyak. Jadi supaya rahimnya kontraksi kembali ke size normal. sakitnya luar biasa. Luar biasa. Itu yang traumatized ya. Sakit sekali karena udah capek banget, udah masih disakitin lagi. Kesel. Pengalaman sepanjang melahirkan ini sakit. Tapi begitu ngeliat bayinya gimana? Keluar nangis segala macam. Itu deh, saya Belum kalau selesai mau lagi, ngomong masih nanti sakit. malu. Apa-apa karena semua perempuan, 70-80% perempuan ngalamin kok, Iya, santai mungkin aja. di luar sana sahabat perempuannya Yes. juga punya perasaan yang Cuma sama. nggak pernah diomongin. Ya itu biasa aja. Pas anaknya lahir biasa Jadi aja, ketika melihat anak melihat biasa anaknya, aja. biasa aja. Biasa aja. Terus anak kan harus inisiasi menyusui Diam dini, dia. ditaruh di atas badan saya. Tapi saya kesakitan. Saya bilang sama suami saya, udah saya nggak mau. Itu mungkin setengah jam kali, saya nggak mau, taruh aja di box. Sakit, capek, nggak bisa megangin gitu karena udah yang terkulai.
Ya gitu, terus anak saya nangis juga biasa aja, tapi saya kayak memaksakan diri untuk nangis. Tuh kan ya. Itu Baby bluesnya udah di Itu baby blues ya Mbak Vera? Jadi sebenarnya gini Mbak Maudi, baby blues itu kan terjadinya setelah melahirkan ya. Namun bisa kita baca nih gelagatnya selama kehamilan yang drama 3 babak itu loh. Kan kehamilan itu kan drama 3 babak. Drama 1, drama 2, drama 3. Itu trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester 1 ada aja dramanya kan, yang mual-mualnya segala macem. Trimester 2 paling happy sih memang. Trimester 3 udah bengkak-bengkak sana sini, kehidupan berubah, stres selama ini. Inilah jadi prediksi bahwa kelak nanti si mami diperkirakan nih ada indikasi bahwa dia ngalami baby blues. Meski baby blues sampai sekarang nggak diketahui loh sebetulnya penyebabnya apa ya. Namun kalau kita lihat jangan-jangan nih yang pertama waktu hamil kan hormon berubah nih, progesteron estrogen tinggi, tiba-tiba begitu lahirkan drop, perubahan hormon yang ekstrim ditenggarai, bikin mood kita pun jadi berubah, swing. Makanya namanya kan baby blues itu swing mood gitu. Jadi tadinya happy, harusnya happy nih, sedih, so flat. Ini atau yang kedua tadi, jadi fisik. Jadi kalau tadi saya ngelihat sih kalau punyanya Mbak Rina adalah selama itu dia udah lelah, stres, capek, disakitin, dan sebelumnya I'm afraid dia masih punya yang namanya post traumatic disorder. Post traumatic itu adalah maksudnya gini loh, dulu ada riwayat kan kehilangan anak yang pertama, saya khawatir perasaan itu belum kelar loh sebetulnya. Makanya negatif loh tadi penghayatan tentang baby. Jadi penghayatannya gini nih, ditendang-tendang, jangan-jangan babynya nggak suka sama aku ya, gitu loh. Nanti diambil Tuhan lagi loh kalau nanti nggak happy, gitu loh. Jadi itu aja udah kesendiri. Waktu habis melahirkannya tuh baby bluesnya kayak gimana? Nangis-nangis gitu? Nangis-nangis terus. Itu saya feelingnya tuh kayak ngerasa bersalah sama selama kehamilan saya. Itu yang aneh, ada perasaan itu dimana harusnya saya waktu hamil itu happy. Kenapa kemarin nggak happy? Itu terus nangis. Terus ngerasa kehilangan perut. Walaupun udah jadi anak di depan saya, tapi mana perutnya? Karena saya ngerasa pada saat dia nendang-nendang ada di perut saya nggak suka. Kenapa saya nggak suka? Saya stres lagi, saya nangis lagi. Jadi kayak menyesali selama 9 bulan kehamilan. Menyesali pada saat proses kelahiran saya nggak happy. Tapi anaknya lucu banget. Lihat ini fotonya. Gemes. Ini nih. Iya, Unhappy mom, dia kelihatannya lagi unhappy momnya pada Iya ya, saat mukanya itu lempeng ya. aja ya Mbak ya, pasti Bless sambil gitu gendong ya. baby gitu ya. Nah, jadi Nah ini papa udah mulai yang ketawa-ketawa, ini ini udah Mbak. mulai senyum-senyum nih. Jadi seharusnya memang baby blues itu bertahannya paling cuma sekitar 2 minggu pertama sampai 4 minggu pertama. Khawatir, jangan-jangan kalau berkepanjangan 2 bulan atau lebih, batasnya 6 bulan ya, udah depresi pasca melahirkan. Itu berat. Terus akhirnya gimana Mbak? Setelah sekarang udah enggak dong, sekarang udah sayang dong, sama baby udah happy. Tapi mau punya anak lagi nggak Mbak? Ada rencana program? Mau tuh berarti nggak ada. Tapi ada gantung nih kayaknya. Maksudnya tapinya adalah saya mau punya anak lagi dan saya nggak mau mengulang perasaan selama kehamilan anak pertama. Itu bisa diatur nggak sih Mbak Vera? Pokoknya nanti kalau hamil lagi saya nggak mau baby blues. Pokoknya nanti kalau saya hamil lagi saya nggak mau. Itu tuh bisa nggak sih begitu? Sederhana. Kita bikin preparation bisa kok. Jadi preparationnya apa? Yang pertama, ya. Jangan sampai kurang tidur. Jadi ibu-ibu meskipun baru melahirkan nih, merasakan ya Bu ya, biasanya kurang tidur kan, tidurnya keganggu, baru 2 jam tidur anaknya bangun, nyusuin lagi. Tenang, Anda harus tidur loh. Kalau tidur cukup, anaknya siapa yang ngurus dong? Siapa delegasinya ke siapa dong? Rahasianya adalah libatkan pasangan, keluarga besar. Kita beruntung loh di Indonesia itu sebetulnya keluarga besar bisa dilibatkan. Libatkan pengasuh. Jangan khawatir untuk ngerasa gini loh, aduh saya bukan ibu yang baik ya karena ngasih anak ke pengasuh. Lupakan itu, Anda tetap ibu yang baik meskipun anak diasuh oleh orang lain. Ingat, 0-3 bulan pertama anak-anak nggak ngerti Tuhan itu Maha Pemurah, Penyayang. 0-3 bulan pertama anak-anak itu gini loh, ibunya, neneknya, sopir sampai dengan asisten rumah tangga, semua dilihat sama oleh anak. Ya anak baru ngerti nanti 4 bulan itu adalah momen recovery buat orang tua. 2-3 bulan pertama relax. Jadi memang harus ada momen untuk ibunya sendiri beristirahat ya. Kalau ibunya nggak sehat, nggak istirahat, cukup tidur. nggak bisa, Ingat, gitu kurang tidur itu bisa bikin segala sesuatunya makin runyam, ya dong. Kita kalau kurang tidur, kita aja cranky. Jangan kan punya anak gitu loh, apalagi setelah melahirkan. Dan ingat punya me time dong, punya waktu untuk diri sendiri, bikin segala sesuatunya lebih baik. Nah kan baby blues itu kan tadi sudah dibahas banyak kan, itu berpengaruh karena ada hormon, ada fisik, sosial yang berubah. Terus pada akhirnya ketika tadi Mbak Vera sudah mengatakan, jadi meminimalisir cara baby blues itu adalah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, finansial, mental, dan segalanya. Tapi sebenarnya masalah hamil itu susah banget sih, melahirkan susah, emang benar, karena di Al-Quran disebutkan begitu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan seorang ibu itu mengandung dalam keadaan yang sangat susah.
melahirkan dalam keadaan yang sangat susah. Di dalam surat Dengan Luqman sakit yang bertambah-tambah gitu 14 ya, Ustaz, ya? wahnan ala wahnin, dengan keadaan sakit lemah yang bertambah-tambah. Jadi adalah suatu yang lumrah. Makanya ibu kan posisinya ibu yang harus kita berbakti pertama kali, baru kemudian ayah. Tapi yang menjadi yang harus dikontrol adalah kalau tadi baby bluesnya berkelanjutan lebih dari 2 minggu. Baby blues itu salah satu indikasinya ada perasaan bersalah loh. Betul. Jadi ketika kita gendong, termasuk saya juga pernah mengalami itu, gendong anaknya nangis histeris gitu kan, kita nggak tahu nih mau ngapain sih anak Bingung ini. nggak? Kita juga nangis, itu termasuk baby blues, tapi baby blues yang wajar kan sekitar 2 mingguan. Pasca itu harus ada treatment. Kalau di dalam agama tentu saja berbalik lagi kepada ada yang namanya zikir-zikir pagi dan petang, ba'da subuh, ba'da asar, untuk mengontrol emosi ruhiyah kita supaya nggak terlalu berlebihan dalam menyalurkan emosinya. Di Islam ada ya itu ya, jadi butuh zikir partner, itu betul. ya. Kata Mbak Vera tadi, peran dari suami luar biasa. Di dalam Al-Quran, pendidikan anak kepada ayah, orang tua kepada anak, itu justru pendidikan seluruhnya adalah tentang ayah pada anak, bukan ibu pada anak. Nah itu dia tuh Mbak Oki, yang orang sering salah kaprah ya. Iya, Seolah-olah jadi- kalau ngelahirin udah ibu, ngasuh anaknya ibu, Ibu lagi. lagi. Nah, enggak. Sebetulnya Islam ngatur ayah perannya besar ya di Luar situ. biasa, pendidik itu untuk anak-anak adalah ayah. Ibu di dalam Al-Quran diperintahkan untuk menyusui, melahirkan, menyusui. Nyayangin deh pokoknya Nah, ya. ayah ini memiliki peran yang Affectionate sangat ya. besar. Iya. Ingat waktu lagi mau melahirkan kan dibilangin Mbak Modi nanti kalau melahirkan baca Al-Insyirah biar lebih mudah gitu kan. Ya pas baca ya belum sampai selesai, begitu kontraksinya lebih cepat sampai ayat ketiga tadi sampai mana ya? Ulang lagi, sampai mana ya tadi 24. Nggak selesai Mbak, udah kontraksinya makin dekat makin lupa lagi. Tapi sebenarnya zikir-zikir apapun silakan diizinkan. Dan untuk Iya. ibu hamil, banyak kan masyarakat yang mengatakan kalau mau anaknya ganteng harus baca Yusuf, surat Yusuf, Ar-Rahman apa segala yang lain, macam kan. atau Iya. perempuan surat Maryam. Sebenarnya surat di dalam Al-Quran baik. Jadi Jangan terserah salah loh, dibaca apa ternyata bentuk fisik anak yang nggak sesuai harapan juga salah satu pemicu baby blues pada orang tuanya loh, pada Oh, ibunya. iya. Dan ingat tuh, Kakinya gimana, bapak-bapak juga gitu ngalamin ya. baby blues loh, jangan Coba. sedih. aja. Iya. Oke. Ini Mbak Rina, makasih banget buat cerita-ceritanya. Tapi ini ada yang seru lagi nih. Pada saat kita menikah muda dan ingin punya anak di usia muda, ini ada cerita yang seru lagi yang lainnya. Kita mau ngundang satu lagi sahabat perempuan kita yang sudah bergabung bersama kita. Sesaat lagi kita akan undang ada Mbak Feby yang menikah muda saat ini. Gimana dia akan cerita kenapa memutuskan untuk menikah muda, terus gimana menjalani kehamilannya dan sebagainya gitu ya. Ini menikah Oke. muda, menikah umur berapa nih? Karena muda Iya, secara muda tuh psikologis berapa? di bawah 20 tahun loh. Jeng, menikah muda di umur berapa? Karena 20 and up udah dewasa kok sebetulnya. Yuk bergabung yuk Mbak Feby sama kita. Ini dia Mbak Feby nih. Aduh masih muda banget. Apa kabar? Kalau ini bisa punya anak banyak nih. Jangan banyak-banyak, Indonesia udah penuh penduduknya. Halo Feby. Muda, Ini ada Mbak Oki. langsing. Iya nih kembali lagi ke keadaannya nih. Ayo duduk dulu. Oke, kita akan ngobrol gimana sama Feby yang memutuskan menikah muda dan udah punya baby lagi sekarang. Setelah yang satu ini masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Oke, yuk kita ngobrol sekarang. Tadi udah ada Mbak Rina, sekarang mau manggil Ibu Feby sampai nggak tega soalnya masih muda banget, badannya nggak kelihatan kayak ibu habis melahirkan. Bayi kamu umur berapa ya? Oktober nanti 2 tahun. Oktober nanti 2 tahun. Jadi sekarang waktu kamu hamil pada usia 18. 18 Hamil 18 tahun. Iya. Menikahnya di 18 langsung. Langsung. Memutuskan hamil. nikah muda Iya. itu apa Kenapa sih? tuh? Coba diceritakan dulu. Gak tahu dari SD, dari dulu banget ya, dari TK, dari SD kayak pengen nikah muda gitu. Alasannya? Nggak tahu, Apa biar yang diharapkan? biar sama anak nggak jauh aja. Maksudnya kan biar aku sama anak itu kayak jadi kayak kakak adik gitu. Orang tua mendukung kamu ingin menikah muda gitu nggak apa-apa. Iya, Boleh. kalau mama sih sebenarnya dari waktu itu 25 lah gitu. Cuman nggak tahu karena udah kemauan, tau-tau emang dikasih jodohnya cepet, jadi ya udah. Waktu pacaran emang udah bilang gitu. Hai makan malam yuk, iya tapi besok nikah ya gitu kan. Enggak ada kayak gitu. Justru pacaran sama dia itu kan setelah aku tuh trauma sama cowok, jadi nggak mau pacaran.
nggak tahu kenapa mau aja dihipnotis kayak. Aduh, gimana sih? Tiba-tiba mau. Dapat aja gitu ya. Dapet aja. Oke, tapi ini maksudnya kita pengen tahu bahwa memang menikah mudanya karena memang penuh dengan kesadaran, memang sudah didukung sama keluarga, suami juga menyetujui gitu kan. Nggak ada intrik-intrik di belakang ini gitu loh Mbak Vera, kan aku pengen tahu itu gitu ya. Alasan-alasan lain gitu bukan kan? Dan sangat pengharapan anak juga dari awal kan? Emang kepengen nikah Iya, muda? emang dari awal emang nggak mau nunda juga. Terus dari aku tuh seneng banget sama anak kecil. Jadi ponakan-ponakan itu kan diurusnya sama mama. Jadi aku juga udah dari SD udah bantu ngurusin sepupu-sepupu Dan ponakan-ponakan gitu. Nah, dengan cita-cita yang sudah tercapai gitu ya, dari kecil pengen nikah muda, pengen langsung hamil, aduh banyak anak-anak pengen punya anak, pada masa hamil gimana? Dueng. Jawabnya gitu. Terjadi. Sampai jueng gitu. Yang terjadi gak tahu, jadi aduh jadi marah-marah terus kan suami kebetulan lagi stripping, udah gitu strippingnya Syuting itu syutingnya itu kebalik jamnya, jadi malam Suaminya syuting siapa sih sebentar? Suami sampai syuting stripping, suami siapa sih? ada Revan pesulap juga, makanya pesulap, dihipnotis kayaknya gitu. Gitu, coba nanti saya tanya sama Revan ya gitu. Jadi maksudnya kebalik tuh jamnya gitu. Kalau Jamnya malam dia kan kebalik, syuting, malam siangnya ada di rumah. siang. Kadang nyampe rumah tuh sore gitu kan, udah gitu lokasinya di atas berantah sana lah gitu, jauh banget di hutan-hutan gitu. Udah gitu dia pulang buka pintu, apain? Sana gitu. Bikin sinetron baru di rumah. Ini Cerita drama di Tapi kehamilan beneran. keberapa? Apa babak berapa? 1, 2, 3? Bulan keberapa? Trimester Pokoknya 1, 2, 3? Semuanya. Semuanya 9 bulan bulan. kehamilan, marah-marah sama Dimarahin Iya, terus. iya beneran sampai akhirnya dia yang kan aku bilang lucu deh kayaknya hamil lagi yuk. Enggak dia bilang gitu. Karena dia ngeri membayangkan Iya, istrinya pada saat itu. Tapi suami paham nggak apa yang Pada saat kamu dilakukan? marah-marah gitu. Ya mungkin dia juga kan lagi capek, untungnya dia sabar ya, untung banget dapetin yang sabar gitu. Kan nggak semua perempuan kan sebetulnya pada saat kehamilan jadi benci sama suaminya. Kalau ini marah ke suami itu nah seperti apa sih? dia itu nggak tahu. Jadi setelah kayak kemarin aku talk show ke sana sini tentang mama muda apa-apa gitu, pas kebetulan kata Kak Wendy Cagur, iya dulu juga istri gue gitu. Baru deh pas nyampe mobil aku bilang suami, tuh kan bukan gara-gara aku, semua cewek juga. Tunggu. Jadi suami paham emang dari kehamilan, paham. Iya, akhirnya paham. Sebentar. gitu. Ini se-horor apa sih masa Ih, horor kehamilannya banget. sampai horornya Tadi memang saya gini, kan cuma tadi nyuruh pergi, terus Iya. diapain? Apa, Dipukul, apa? apa di Iya, ngapain siksa sih? gitu Gimana misalnya gitu gitu. hamilnya? Pacet-pacet. Ih, parah banget udah gitu kan waktu itu ada kakakku kan, sampai kakak tuh yang ini tuh Seperti jadi ini orang tuh lain. beneran apa lagi acting apa gimana sih katanya gitu. Karena bener-bener aduh, nada tinggi Gimana? bener-bener dari awal sampai nada tinggi. Misalnya contoh ya, hal-hal maksudnya. yang tadi kan pulang. Bisa situasi itu. Kesalahan apa? Misalnya gini, dia pulang syuting. Terus aku udah dengar mobilnya, kok nggak turun-turun gitu, langsung tuh. Jangan-jangan dia habis beresin mobil, tadi habis nganterin siapa nih, gini gitu. Sesensitif itu. Iya, sesensitif itu bener-bener Nggak, gitu. jadi orang lain, jadi rasanya ya. Jadi Iya. seperti orang yang Tapi berbeda. kamu nggak gitu kan? Apa kamu memang ada? Apa aslinya yang begitu? Ada sedikit Udah sehoror itu sih, sih gitu ya. Nggak, emang cemburuan, tapi maksudnya nggak ngerti deh selama itu tuh kayak sekarang aja tuh Jadi kalau ekstrim. mikir kok aneh Ekstrim banget. Normal nggak ya? Sempat mikir gitu kayak jangan-jangan gue nggak normal lagi sempet. Tapi kebayinya gimana? Kebayinya kalau tadi kan Mbak Rina bilang ya pas lagi hamil ya sebel aja nih, kesel nih, berat ini itu kok dia nendang-nendang gitu. Kalau kamu kan keluar nih marah-marah ke Iya. suami, ke bayinya gimana? Enggak, seneng aja. Oh kalau ke bayinya mah suka. Kayaknya mah suka lihat Ke suami bapak pulang. bayinya yang nggak suka. Ya udah derita lo deh gitu ya ke suami. Justru yang kebanyakan ngidam juga dia gitu. Apa contohnya? Suami ngidam? Iya. Ngidam apa? Aduh nggak tahu deh makanan yang ada Makanan. di Jawa lah, yang ada di mana lah. Jauh. Es legen apalah gitu. Dia Nggak tahu deh dia yang dampaknya ke aneh. suami. Oke, terus pada saat lahirannya gimana? Lancar, didampingi, semuanya baik-baik aja? Didampingin pasti nggak mau aku kalau nggak didampingin. Oh udah Biar- gonggong, udah perang dunia ketiga ini aja hamil aja biar diteriak-teriak. tahu kan maksudnya ternyata bener-bener parah. Jadi aku jam 4 sore habis dari rumah sakit, habis USG padahal terus sempet makan, terus tiba-tiba mules, kata mama enggak kali tadi kan habis periksa dalam gitu. Udah mules, terus mulesnya nggak 10 menit sekali, nggak 5 menit sekali, tapi terus gitu
Sampai akhirnya nelfon suami, tahu-tahu pas pulang lihat ada flek kan kaget, udah ada flek gitu. Terus kata mama, ke rumah sakit. Nggak mau. Sampai akhirnya nunda sampai jam 8. Kenapa nggak mau? Takut. Masih muda nggak? Di bawah 20 tahun nggak pada saat itu? Udah gitu kan suami masih di lokasi kan. Terus aku teleponnya pokoknya sekarang ke rumah sakit deh gitu. Akhirnya ya udah, aku ke rumah sakit, dia udah buru-buru sampai dia ketabrak motor lah, pokoknya sampai ada kejadian kayak gitu. Ternyata 20 jam kemudian baru lahir. Dan 20 jam itu memang kontraksi terus? Iya. Sakit terus dong? Iya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Sekarang ini makan apa tadi kamu? Makan macam-macam. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa selama 20 jam kontraksi itu. Terus masih marah-marah juga tuh sama 20 jam? Enggak, jadi kan suster udah ngasih kayak teh manis, ayo minum-minum supaya nanti kuat lahirannya gitu. Suamiku yang ini ada makanan enak kok, makan aja sendiri. Tetap masih marah ya, masih sempat marah. Terus katanya sampai sempat titik yang rasanya udah hampir nyerah gitu. Iya, karena kan dibilangnya katanya subuh-subuh, tau-tau enggak mundur sampai akhirnya mamaku juga udah stres, udah sampai nungging-nungging, gantian deh yang lahiran, gantian deh, udah sampai gitu. Oh, mama pengen menggantikan kira-kira sakit anaknya gitu. Suamiku juga udah sesar deh. Enggak, aku nggak mau sesar, aku bilang gitu. Aku maunya normal gitu. Udah gitu sampai dimana aku capek kali ya. Aku udah badannya panas, kurang darah juga waktu itu. Udah sampai pokoknya udah tinggal gini nih. Udah tinggal gitu ngeliat udah cuman gini doang. Sampai akhirnya mau minta maaf, takutnya kan tiba-tiba amit-amit sih. Tiba-tiba pass away gitu ya. Iya, pergi gitu. udah di situ gitu. Keambil gitu, khawatir meninggal mau saat minta itu. maaf tapi ngelihat mama kasihan, yang ada malah tambah ngebebanin, lihat suami juga kasihan. Ya udah deh akhirnya ya udah dijalanin aja. Tapi saya melihatnya ini bukan hanya sekedar bawaan kehamilan, tapi memang mungkin faktor usia yang masih emosinya masih naik masih turun, muda ya. Masih muda, jadi masih kecenderungan mengelola emosinya masih ekstrim gitu. Jadi nggak murni karena kehamilan sebenarnya. Nanti seiring berjalannya waktu di kehamilan usia 25 tahun ke 30 tahun mungkin akan lebih tenang dalam menjalankannya. Sebenarnya kalau di Islam sendiri, kalau misalnya ngidam atau baby blues, sesuatu yang diperbolehkan saja selama dalam tahapan yang wajar. Yang nggak boleh adalah kalau ia membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh kan ngidam ada yang aneh-aneh tuh. Ada yang ngidam manjat pohon mangga misalnya ngidamnya bahaya ya gitu. Kalau minta buahnya nggak apa-apa gitu kan. Atau ngidam makan arang atau ada deh aneh-aneh gitu. Nah itu yang harus dihentikan. Begitu pula kalau dia membahayakan orang lain. Misalnya sampai berantem sama suaminya sampai di KDRT nih, istri yang KDRT suaminya salto dipentungin gitu itu yang sudah dalam luar tahap kewajaran yang harus segera dikontrol oleh orang-orang terdekatnya gitu. Oke, sebentar satu pertanyaan dulu sebelum kita break untuk iklan. Setelah lahiran, setelah drama di luar sinetron ini, akhirnya mulai sadarnya gitu ternyata ini kapan? Pada saat bayi lahir? Ya itu, setelah bayi lahir, terus udah hilang kan kayak gitu, udah hilang, terus kayak, kok waktu itu gini ya, terus bilang ke suami, waktu itu tuh kayak gitu nggak sih, aneh ya gitu, baru nyadar loh. Ganti yang dimarahin. Oke, kita ngobrol lagi nanti sama Feby sama Bu Rina, tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Gantian dimarahin. Baru nyadar sekarang. baru nyadar. Persembahan spesial Trans TV di bulan Agustus. Ajang pencarian model berbakat terbaik Indonesia. Tidak hanya kecantikan, tapi juga menggali bakat serta kebolehan yang unik dan menarik. Dibimbing oleh mentor-mentor ternama. Banggakan negeri dan tunjukkan cantikmu yang sebenarnya di Cantik Indonesia bersama Self Care. Mulai 22 Agustus, hadir setiap Sabtu jam 6:30 malam. Ada Feby, ada Mbak Rina di sini ya. Kita mau ngajak ngobrol dulu Feby setelah akhirnya lahiran dengan segala drama pada saat hamil itu sampai suami traumatik itu, setelah lahir lihat babynya gimana? Aduh, rasa sakit hilang, terus aku begitu sampai kamar dipindahin ke kamar gitu, aku langsung minta mandi, terus habis itu aku gendong anak, nggak tidur lagi. Jadi nyambung tuh aku nggak tidur karena kan terus banyak tamu yang ke situ. Ya udah, terus kayak
orang mau gendong tuh, ntar ini mau susu, Protektif mau susu, ya. Nggak boleh dipegang orang. Pokoknya anak sayang aja. Iya, anaknya sama nih. yang lain. Mana? Nah, ini Oh, ya. enggak nih. Udah Umur umur berapa 2 sekarang tahun Mbak Feby Udah mau anaknya? 2 tahun Oktober nanti. Ini waktu lahiran Ini ya. Iya. Terus sama sekarang siapa yang ngejagain? Kamu udah balik lagi syuting kan ya? Udah, iya. Kalau misalnya syuting paling mama gitu. Tapi ini di foto ini baik-baik aja. Setelah tanpa tidak ada drama-drama seperti biasa gitu ya. Itu pas ulang tahun pertama. Itu ulang tahun pertama. Setelah anak lahir, bapaknya terlibat nggak dalam pengasuhan sebetulnya? Wah, banget. Nah, itu tuh Banget. Jadi bapak udah bisa gantiin popok. Banget. Bapak bisa. dari awal. Dia kan ada hewan peliharaan di rumah kan, terus sampai kayak kotorannya dia juga yang bersihin. Masa aku sempet gitu, ayo gantiin. Masa hewan peliharaan digantiin, anak sendiri nggak ada. Oh tetap galak ternyata ya, masih ternyata. Nah, ini memang- jangan-jangan yang membuat Iya, nih. Mbak Feby nggak kena baby blues adalah suaminya supporting dari awal. Iya, Terlibat itu. banget dalam Iya, pengasuhan, iya. tahu perannya Tapi, gitu tapi loh. satu pelajaran seorang istri, kalau bisa nasihat untuk diri saya juga, suaranya nggak boleh lebih tinggi daripada suami Tuh, sebenarnya. satu oktav lebih rendah ya. Kalau suaminya lebih berat lagi suaranya kayak Ferry Salim itu kan berat banget ya. Jadi kita gimana di bawahnya susah deh ngobrol Iya, gitu udah ya. gitu aku bilang harus belajar, kecuali mandiin dia. Aduh belum berani, ya udah nggak apa-apa kalau It's mandiin. okay, Cuman ya. kalau ganti popok harus. Aku Kalau bilang malam-malam gitu. bangun pada saat nyusuin, dia ikut terlibat nggak? Iya. Kalau kamu Iya. pegel-pegel, dia mijitin nggak? Enggak. Nggak bisa mijit soalnya, paling cuma Daripada digini-gini sama nanti- aja bohong. Dia mendingan daripada nggak nanti usah. pegel yang nggak jelas ya. Tapi artinya gini Mbak Vera, kalau baby blues itu sangat diperlukan lagi support dari keluarga dan suami gitu Iya, ya. karena semua tiga-tiga ini Mbak Maudi biologis, ya kan hormonal ada perubahan. Dampaknya apa? Kalau fisiknya lelah dan kurang tidur tadi, secara psikososial suami nggak ngerti, nggak ada dukungan. Ya, terus kemudian kita ngerasa bahwa bukan jadi ibu yang baik, kan semua perempuan ngalamin kayak gitu kan ya. Ada momen-momen itu ya, pengen jadi ibu yang baik, ibu yang terbaik buat anaknya. Nah, harapan-harapan yang terlalu tinggi ini yang sebetulnya memicu baby blues. Iya. Makanya Ya, hamil itu nah. dipersiapkan Mbak Vera. Itu Jadi sebabnya antara itu ayah dan dipersiapkan. ibunya mempersiapkan kehamilan Exactly. itu. Jadi peran ayah tuh penting. Jadi sebetulnya selama kehamilan, jadi setelah melahirkan, jangan lupa justru momen menjadi orang tua adalah pada saat anaknya lahir. Saat menjadi orang tua, usahakan deh bapak-bapak ya, usahakan standby dekat istri-istrinya. Iya. Jadi jangan pergi ke kantor terlalu pagi dan pulang sengaja di malam-malamin. Karena beberapa ayah memang baby blues, tapi pahamilah istri Anda jauh lebih mengalami swing secara emosional daripada Anda kan tadi. Kalau ternyata terlalu panjang Mbak Maudi, jadi Mbak Oki, dibiarkan terlalu lama tadi, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya khawatir itu yang beberapa pasien perempuan, sahabat perempuan datang ke saya, ternyata anaknya udah 1 tahun, 2 tahun dan mereka mengalami depresi. Nah ini nih Mbak, Dan ada tingkatnya depresi berat yang nggak gitu berhenti-berhenti dan justru dampaknya sangat buruk gitu ya. Ini ada beberapa dampak dari baby blues, coba kita lihat sama-sama dari Ya, tim kita redaksi lihat udah ya. mencoba merangkum. Coba Merangkum kita lihat ya. ya Yuk, kita sama-sama. lihat, Gimana nih? Ada satu berita mengenai yaitu depresi Ini kasusnya sampai bunuh diri. Bisa begitu ya Mbak? Ini masih mending bunuh diri. Beberapa Hah, orang kok masih tua mending bunuh diri? Ya, beberapa ibu gini, ninggalin anaknya atau Dibuang kalau enggak anaknya? ngebunuh anaknya sendiri. Pernah lihat di koran kan, di surat kabar, ekstrim banget memang. Jangan-jangan ini kaitannya baby bluesnya nggak usai berkepanjangan jadi depresi, dampaknya tadi. Dan kalau yang bikin bunuh diri sih sebetulnya depresinya tadi. Depresi kan bikin orang gini, kehilangan perasaan berharga, pengennya tidur berkepanjangan, nggak nafsu makan lagi, Jadi pengen stepnya mati itu gitu. gimana sih Mbak? Abis melahirkan ada baby Ada blues, baby kalau blues, berkepanjangan baby jadi blues kan cuma depresi. swing mood ya, moodnya berubah-berubah, ting ekstrim gitu loh. Itu hilang sendiri. Kalau bertahan lama, moodnya ekstrim tadi, gini ya, Turun. depresi berkepanjangan, ini nih yang bikin orang kayak mau mati aja gitu kira-kira. Bisa hilang sendiri nggak tuh katanya Mbak Rina? Tergantung. Saya hilang sendiri aja gitu. Bukan hilang sendiri sebetulnya, tapi aktif kembali bekerja, punya me time, merasa bahagia tentang diri, disupport sama pasangan, ada yang bantu ngurusin Oke, anak. kita lihat berita yang berikutnya lagi. Coba silakan langsung dikeluarkan saja. Beritanya apa? Mengalami depresi. Apa tuh ya tulisannya? Kalau di TV mungkin kata lebih jelas ya. Ayah ini alami depresi. Ayahnya yang ayahnya mengalami ya. depresi. Karena ayah-ayah juga ngalamin loh sebetulnya. Trauma. Ini Lalu trauma, persalinan persalinan. putranya. Ayah Ini dua-duanya yang mengalami mengalami depresi. Jadi ini trauma pasca persalinan, dua-duanya depresi pasti. Jadi bapak-bapak jangan salah. Jadi bapak-bapak juga ngalamin baby blues, cuma istilahnya memang belum ditemukan istilahnya apa yang cocok buat bapak-bapak. Jadi bapak-bapaknya ngerasa gini, sedih,
murung, merasa nggak berharga, nggak tahu perannya sebagaimana ya gitu. Sebenarnya Terus itu juga menghindar dari dikarenakan pasangan karena gitu dan anak. dulu waktu sebelum Yes, punya anak itu benar-benar waktu berdua, suami 100% milik kita, bersama-sama di tempat tidur berdua saja, senang-senang. Tapi ada yang kemudian nongol bertiga. ada yang datang kita ngerecokin gitu kan, ada yang ngerecokin sih datang ke sini. Sementara di satu sisi anak juga membutuhkan adaptasi yang 9 bulan nyaman di perut ibunya, tiba-tiba keluar, jadi dua-dua ini butuh adaptasi baik anak maupun kedua orang tuanya. Gitu. Iya. Ini untung Feby sama Mbak Rina suaminya kayaknya Kooperatif lumayan ya, sabar ya. Iya, Ya. sabar. Bener-bener apa dukungan suami itu bener-bener banget harus bener-bener ngebantu banget loh. Ya. Jadi Bu, buat ibu-ibu di studio deh, ada nggak yang suami-suaminya nggak ngedukung, nggak terlibat dalam pengasuhan jangan ketika sampai. bayi-bayinya udah lahir? Banyak ya. Ada lah katanya gitu ya. Ibunya salihah semua menjaga suaminya semua Ya, gitu ya. Ini kalau kita lihat ada ibu yang depresi sampai mengganggu ke perilaku anak. Betul Mbak Maudi, gimana, karena kan Mbak? tadi ini suami istri ada pernikahan, dua-duanya happy, dua-duanya bahagia, makanya baru anak bisa bahagia. Salah satunya malfunction secara emosional, jadi salah satunya unhappy, depresi, ya goyang segitiga kita. Jadi yang satunya berproblem, yang lain kena. Jangankan anak, suami juga kena kok dampaknya sebetulnya. Jadi keluarga secara keseluruhan terganggu. Makanya itu pentingnya, makanya pendidikan anak itu dimulai sebenarnya kalau dalam Islam itu dari pemilihan pasangan yang baik juga. Itu dari situ pertamanya. Karena kalau misalnya pasangannya udah nggak baik dinikahin, dia nanti amburadul, khawatir keterusannya. Sehingga dibutuhkan kalau pernikahan nggak cuman masalah menikah cinta-cintaan, tidak, butuh yang namanya persiapan ilmu, persiapan fisik, Finansial, finansial, independen mental. secara Iya. emosional. Makanya Betul. nikah muda boleh-boleh saja. Asal tadi. Dia nikah muda ikutan ngomong asal. Ada serunya ngobrol kita ya. Tapi sesaat lagi kita akan segera kembali lagi dan kita akan dengarkan gimana nih pesan-pesan dari Feby, dari Mbak Rina, dari Mbak Vera dan Mbak Uki. Yang satu ini setelah pesan-pesan dalam Curahan Hati Perempuan. Sisa durasinya ini ada pertanyaan dari Twitter di @chpttv untuk Mbak Vera ya. Saya tuh punya 1,5 tahun, saya kalau lagi marah-marah jadi marahnya ke anak gitu. Nah sebentar, kalau kemarahan ini sejak anak lahir, jangan-jangan baby blues yang berkepanjangan, jadi depresi pasca melahirkan dan depresi beneran. Jadi maksudnya kalau dari awal Mbak, tapi kalau kemarin-kemarin baik-baik aja, tiba-tiba ada perubahan kayak begini, jangan-jangan ada masalah dengan suami Bu, atau masalah dengan diri sendiri, coba dibenahi, karena orang Indonesia ini perempuan masih nggak lumrah kayaknya ke psikolog, ke psikiater, padahal penting untuk deteksi kualitas kesejahteraan emosi. Ini makanya kita hadirkan psikolognya untuk bisa nggak usah terlalu senewan gitu kalau ngobrol sama psikolog tuh kayak takutnya saya gila ya gitu kalau ngomong sama psikolog gitu kan. Padahal enggak. Oke, Mbak Rina, gimana, ada yang mau disampaikan dengan pengalaman hal-hal itu, tapi kan akhirnya sekarang udah tahu gitu pengalaman yang kemarinnya. Sabar aja ya kalau ngalamin hal yang sama, sabar aja karena saya menyesali itu. Ya udah dijalanin aja, disyukurin aja. Oh, akhirnya sekarang sudah kembali ya dan sayang sama dan anak. jangan Rilis malu ya. cari pertolongan aja Ya, sih. Ngobrol. Oke, Feby sebentar aja. Yang pasti kalau misalnya mau nikah muda, terutama mau nikah muda umurnya masih kayak aku sih harus siap dan harus cari suami juga yang bisa ngedukung 100% gitu. Oke, Jadi terima intinya kasih ya, Baby. sekali Mbak Oh, udah Rina. ya. Terima kasih Mbak Rina, terima kasih Mbak Feby. Kehamilan itu adalah nikmat dari Allah dan anugerah, nggak semua orang mendapatkan. Amin, Itu normal ya. alhamdulillah. Terima kasih ya, nanti kita bahas lagi di Twitter aja ya penjujurnya. Terima kasih semua ibu-ibu, terima kasih semua. Kita akan ketemu besok ya di Curahan Hati Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rolling light-nya udah, muka kita udah nggak ada.